Halo semuanya, perkenalkan saya Gilang, mahasiswa semester 6 Universitas Negeri Malang. Video kali ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Di sini saya sedikit sharing mengenai dampak dari COVID-19 dan juga cara mengatasinya. Saya rasa video saya masih relevan dengan peristiwa saat ini dan juga relevan dengan ranah teknologi pendidikan. Oke, langsung saja. Kita semua tahu bahwa beberapa waktu yang lalu WHO telah mengumumkan bahwa wabah COVID-19 dikatakan sebagai pandemi. Artinya, wabah yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Sampai dengan tanggal 4 Mei 2020, kasus di Indonesia mencapai 11.587 orang. Sebelumnya, pada tanggal 15 Maret 2020, Pak Presiden telah mengarahkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga diri dari pandemi ini. Salah satunya dengan cara menjaga jarak dan mengurangi aktivitas di luar rumah, dan kemudian mengganti untuk melakukan aktivitas dari dalam rumah atau work from home atau WFH. Jadi rutinitas bekerja, belajar, dan juga beribadah dilakukan dari dalam rumah. Setelah adanya arahan tersebut, kemudian banyak instansi menerapkan kebijakan ini, kebijakan WFH, yang berlangsung hingga dengan saat ini. Namun, fakta yang ditemukan atas fenomena ini adalah terlalu lama WFH dapat menimbulkan atau memicu burnout yang dapat mengganggu produktivitas. Lalu apa itu produktivitas dan apa pentingnya produktivitas? Oke, sedikit saya jelaskan. Produktivitas KBBI adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Pentingnya adalah walaupun kita sedang WFH, kita dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang baik melalui kegiatan di dalam rumah. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya agar kita tetap produktif di dalam rumah selama masa pandemi ini. Berikut ini adalah tips-tips yang bisa kalian lakukan atau bisa kalian terapkan dari dalam rumah. Yang pertama adalah membuat perencanaan. Maksudnya adalah kita dapat membuat daftar agenda, kemudian kegiatan atau aktivitas untuk satu hari penuh atau untuk hari-hari berikutnya. Untuk membuat perencanaan atau agenda ini, atur sesuai dengan skala prioritas dan juga alokasikan waktu yang benar-benar bisa kalian manfaatkan. Kemudian yang kedua adalah manajemen waktu. Tips yang kedua ini berkaitan dengan bagaimana kita mengelola waktu setelah membuat perencanaan itu tadi. Untuk tips yang kedua ini, cobalah untuk melaksanakan di waktu di mana kalian akan bersemangat atau senang mengerjakan aktivitas yang kalian rencanakan. Masih di manajemen waktu, sedikit tips untuk manajemen waktu yaitu coba untuk fokus dalam melaksanakan agenda kegiatan dan kurangi jika perlu, hindari berbagai hal yang dapat memecahkan fokus kalian. Next, yang ketiga yaitu cukup istirahat dan olahraga yang teratur. Tips ini perlu dilakukan mengingat tantangan dari WFH atau bekerja dari dalam rumah itu adalah kurang bergerak dan juga terlalu banyak begadang. Hal ini biasanya terjadi pada pekerja kantoran maupun mahasiswa yang harus menyelesaikan pekerjaannya untuk mengejar deadline. Nah, maka dari itu olahraga dan juga cukup istirahat ini perlu dilakukan. Seberat apapun pekerjaan yang harus kita selesaikan, kita tetap memerlukan istirahat yang cukup dan juga olahraga agar tubuh tetap sehat dan tubuh tetap merasa segar demi kesehatan tubuh kita. Yang keempat, yaitu menerapkan prinsip work-life balance. Prinsip ini merupakan prinsip bekerja atau melakukan kegiatan tanpa mengabaikan semua aspek kehidupan pribadi, keluarga, sosial, dan juga spiritual. Meskipun kita sedang beraktivitas di dalam rumah, bukan berarti kita mengabaikan keluarga, pola makan, jadwal beribadah, dan sebagainya. Intinya adalah pembagian porsi yang tepat. Baik, yang terakhir adalah self-monitoring atau yang kelima. Nah, ini merupakan bentuk evaluasi pada diri kita atas apa yang telah kita lakukan selama seharian itu tadi. Self-monitoring dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu, bisa seharian, bisa mingguan, atau bahkan bisa dalam jangka waktu bulanan. Harapannya dengan self-monitoring ini, kita jadi dapat menilai atau mengukur sejauh mana agenda yang kita rencanakan ini berjalan dengan efektif atau optimal, sudah sesuaikah dengan tujuan, ataupun ada hambatan atau tantangan yang lainnya. Di self-monitoring kita juga dapat menerapkan sistem reward dan juga punishment. Hal ini digunakan untuk menumbuhkan motivasi atau semangat kita dalam melakukan aktivitas di dalam rumah. Nah, itu tadi adalah beberapa tips yang bisa saya sampaikan untuk bisa kalian terapkan di dalam rumah. Semoga dengan tips tadi bisa membantu kalian agar bisa lebih bahagia dan bisa menjaga keseimbangan jiwa raga dan juga bisa melakukan aktivitas di dalam rumah dengan produktif selama masa pandemi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa.